Nama saya Gede Mahendra Wijaya dari PT Advil Indonesia. Untuk program smartstreams.id ini, smartstreams.id ini adalah salah satu program blended yang menyatupadukan antara program Learning Management System dengan program monitoring data tambak harian yang ada dalam satu platform yang kita integrasikan dalam platform yang berbasis Android dan juga sudah tersedia dalam iOS. Ide awal pembuatan aplikasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan proses pemasukan data secara digital, sehingga menghasilkan data yang akurat dan real time, tentunya bisa langsung dilihat oleh teknisi di lapangan maupun administrasi perusahaan. Aplikasi ini dikerjakan dengan konsep Human Centered Design antara PT Advil Indonesia dengan Baur Project, dengan memulai menganalisa kebutuhan petambak dan kemudian dikembangkan menjadi aplikasi yang didasari oleh kebutuhan dari petambak di lokasi budidaya yang dikelola oleh PT CP Prima. Jadi kalau SmartStream menurut saya aplikasi yang dimana di dalamnya adalah pengolahan data yang saya masukkan lalu disajikan dalam bentuk grafik maupun PDF maupun Excel yang sangat membantu petambak untuk membaca data tersebut. Secara keseluruhan sih sangat bermanfaat ya. Jadi kalau biasanya saya masukkan ke dalam Excel, terus database-nya itu harus saya buat, lalu saya harus mengelompokkan data tersebut. Ini sih udah langsung bisa dikelompokkan sama SmartStream. Jadi saya udah mensupervisi aplikasi SmartStream ini selama udah hampir 2 bulan ya. Jadi dari awal tebar, jauh sebelum awal tebar juga, dari persiapan lahan sampai sekarang udah umur 30 hari, udangnya sudah sampling juga, udah sekitar 2 bulan. Sebetulnya Baur Project ini adalah sebagai fasilitator atau penyedia materi pembelajaran untuk si SmartStream ini. Jadi SmartStream ini adalah sebuah aplikasi atau platformnya untuk para user atau para petambak atau mungkin penggiat perikanan ya dalam proses penginputan data kolam, sehingga prosesnya itu akan lebih mudah dibandingkan proses-proses yang sebelumnya dilakukan oleh para petambak seperti itu. Karena kan sebelumnya emang prosesnya secara manual lewat buku harian, sedangkan yang SmartStream ini adalah dengan aplikasi secara online, jadi mungkin datanya akan lebih terkeep atau terrecord secara aman. Di sini kami tim sudah merencanakan dan mengatur untuk jadwal schedule untuk mereka dalam pengerjaan tugas-tugas yang ada di modul pembelajaran ini. Contoh, kami akan memberikan waktu kepada mereka untuk pekerjaannya ini selama 2 minggu dalam satu modul. Jadi dalam 2 minggu ini mereka harus dan wajib selesai atau menyelesaikan semua tugas dan materi yang ada di satu modul itu. Jika sudah selesai dalam satu modul, mereka bisa lanjut ke modul lainnya. Dan itu semua masih kami kerjakan secara online. Kita menggunakan Human Centered Design sebagai salah satu model. Kita mencoba mengkuantifikasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh petambak yang ada di Lampung Timur. Kemudian kita buatkan satu breakdown. Setelah breakdown tersebut didapatkan, kemudian kita coba transfer dan transformasi menjadi sebuah platform berbasis digital. Yang hingga saat ini muncullah nama dari aplikasi ini adalah smartstreams.id yang mengkombinasikan dua unsur utama, 2 elemen yang ada dalam aplikasi, yaitu Learning Management System dan data harian tambak. Data harian tambak ini adalah data yang kita kumpulkan dan kita elaborasikan dari platform dasar yang ada dari PT CPP di Lampung, dan kemudian untuk Learning Management System menyatupadukan antara platform pendidikan yang kita dapatkan dari Sekolah Tinggi Perikanan dengan kurikulum ataupun pendidikan praktek yang ada di CPP Lampung Timur. Untuk saat ini program sudah melibatkan beberapa sektor, yaitu salah satunya di sektor pendidikan itu ada STP, kemudian di sektor swastanya ada CPP, dan berkolaborasi dengan yayasan yaitu Baur. Dalam hal ini Baur sendiri adalah satu program yang dielaborasikan
oleh lembaga atau perusahaan Precon internasional dengan PT Hatfield Indonesia. Fokus dari kegiatan Baur ini sebetulnya mengaplikasikan blended learning untuk tujuan sertifikasi yang nanti akan diadopsi kurikulumnya oleh pendidikan vokasional, di mana pendidikan vokasional ini dilakukan secara online nantinya, sertifikasinya dilakukan secara online dengan mengirimkan beberapa bukti fisik kegiatan dari peserta tersebut. Precon dan Baur adalah salah satu institusi yang core-nya mewadahi atau kita sebut sebagai LMS koordinator yang menyediakan atau memprovide semua keilmuan, semua hal yang berkaitan dengan ilmu yang ada di learning management system di aplikasi. Kemudian di developernya sendiri kita ada beberapa developer dari 2 tim besar. Tim pertama itu dalam fase 1 dan tim kedua dalam fase kedua. Dan di mana developer yang kita gunakan adalah developer yang berbeda dari perusahaan yang berbeda. Aplikasi ini digunakan di tambak, di site ya, di lapangan gitu. Dan kebetulan untuk testing kami berada di remote, di remote location di Jakarta. Jadi ketika ada beberapa kendala mengenai ya aplikasi ini gitu, kita kurang tahu lebih detail gitu karena ada masalah kurangnya komunikasi. Karena kita perlu datang langsung, perlu melihat langsung keluhan permasalahan dari user gitu. Kemudian ada beberapa masalah yang emang tidak kita peroleh, tidak kita dapat di remote site ya. Jadi kita dapatnya emang ketika kita bertanya langsung ke lapangan. Pertama nyoba Smart SIM sih di awal-awal memang kita ada kendala kesulitan untuk login. Setelah kita bisa login, di situ kita ada kendala buat masukin data-data itu. Dan kedua kita ada kendala cara masukin user anak kolam. Dan setelah kita tahu ada pembaruan, memang sebelum ada pembaruan kita banyak kendala sih Pak. Gampang keluar, gampang masuk, gampang hilang. Kadang-kadang kita lupa sandi juga. Tapi setelah ada pembaruan yang terakhir ini, alhamdulillah user kita Smart SIM ini sangat membantu kita untuk mengirim data ke Pak Agus dan tim CP semua. Dan kemudahannya juga kita bantu, saya juga lah sebagai teknisi di sini, kita bisa koordinasi sama anak kolam. Seandainya saya cuti, Mas ini gimana perlakuannya, pH-nya gimana, pakannya gimana kan. Jadi dia bisa saya ngecek langsung, Mas oh ini pH segini, besok perlakuannya ini. Udah dulu kan sempat disampaikan kalau bisa ngerjain videonya, ngerjain soalnya, ada sertifikasi. Ya alhamdulillah mungkin kalau dikasih rezeki dapat sertifikasi kan saya juga mau ngelamar kerja kemanapun udah enak. Soalnya kan saat ini teknisi masih diburu sama para owner. Dan kalau kita nggak ada lisensinya, kasarannya bilang ya owner juga pasti ragu. Tapi kalau udah ada ini Pak bukti saya dan ini lisensi saya, ini bukti pegangan saya di sana. Jadi owner pun percaya, mungkin tinggal diskusi dikit udah bisa jadi. Kita ini sih kendalanya juga kan namanya kita sosialisasi sosial yang ini pas mau nginput ada teman datang, pas mau ini ada acara mau nginput di sana kita kan harus ngasih jelasan dulu ke anak kolam mau ini kegiatannya apa, ngobrol ini itu biasanya kelupaan. Nah itu. Kalau malam juga ya kita juga biasanya juga ngobrol sama tetangga kanan kiri juga yang bikin ini ya ngepasin waktunya aja. Beda kalau dulu kan setelah makan pagi apa kegiatan kita seharian itu kan kita terus dimonitoring. Kalau sekarang kan dihandle sama alat canggih lah ibaratnya ya, handphone kita pakai aplikasi, jadi nggak terlalu bingung kayak dulu gitu loh. Kalau dulu kadang-kadang lupa, aduh berapa tadi pagi belum diisi, siang dilupakan. Kalau sekarang selesai kerja langsung kita pakai aplikasi itu, kita apa yang tadi kita kerjakan langsung kita isi. Enaknya di situ.
salah satu yang paling mendasar adalah kita mencoba mengelaborasikan hal baru kepada petambak. Dalam hal ini tantangannya sekaligus kita sebut sebagai sebuah problem yang utama, yaitu aksesibilitas dari internet dan kapabilitas dari petambak itu sendiri, sebab tidak semua petambak yang ada di Indonesia menggunakan HP Android ataupun HP-HP yang ada saat ini. Dan yang kedua itu terkait dengan permasalahan area coverage dari internet, di mana kita tahu bahwasannya di daerah pesisir, daerah tambak, tidak semua daerah tercover oleh internet. Jadi karena aplikasi ini aplikasi berbasis digital dan membutuhkan akses dari internet, permasalahan ini merupakan salah satu hal fundamental yang mendasari permasalahan lainnya dalam aplikasi yang kami kembangkan. Solusi yang dihadirkan dalam aplikasi ini adalah dengan dua fitur unggulan, di mana yang pertama adalah fitur manajemen pengolahan tambak, di mana petambak bisa menginput data secara digital, dan kedua adalah proses pembelajaran online. Nah, dari aplikasi ini petambak bisa mengisi data kolamnya dari mulai persiapan lahan hingga panen, dan bisa menganalisa kebutuhan masing-masing dari tiap siklus panen. Permasalahan awal yang didapat di lapangan adalah, pertama, kurang lengkapnya data yang direkod oleh petambak sampai kepada teknisi, yang data ini berguna untuk menganalisa data kolam tambak dan pemberian pakan hingga pengaturan kualitas air, sampling, dan panen. Selain itu, ada masalah dalam proses pengisian dan pengiriman data, di mana sebelumnya masih melakukan proses secara konvensional, yaitu petambak diberikan formulir yang terlalu banyak sehingga membutuhkan waktu untuk mengisinya, dan juga proses mengirimnya kepada teknisi juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Respon dari petambak sangat baik karena mereka terbantu dengan proses yang lebih menggunakan teknologi digital. Jadi tidak perlu repot lagi mengisi form satu persatu dengan beberapa lembar yang banyak. Mereka bisa langsung menginput ke dalam aplikasi. Nantinya dengan digitalisasi dokumen ini, hasil laporan akan terlihat secara rapi dan sangat mudah dilakukan. Kemudian respon dari teknisi juga demikian. Mereka mudah memonitoring data tambak yang dikirim oleh petambak tersebut tanpa harus melakukan survei atau monitoring ke lokasi tambak yang jaraknya mungkin cukup jauh dengan teknisi dan pemilik tambak tersebut. Sehingga ada efisiensi waktu, bisa mengelola lebih banyak tambak lain. Harapannya dari aplikasi ini akan memberikan efek yang baik kepada petambak, di mana mereka lebih dapat pengetahuan ilmu tentang budidaya pengolahan tambak, kemudian melakukan analisis bisnis yang mereka kerjakan untuk meningkatkan skill individu dengan adanya sertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP, yang nantinya akan memberikan sertifikat secara langsung sesuai dengan kompetensi masing-masing petambak. Harapannya adalah aplikasi ini dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memajukan perikanan budidaya di Indonesia. Aplikasi ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia dengan meningkatnya pendidikan, maka diharapkan tingkat perekonomian masyarakat dalam level mikro yang ada di bawah dapat terangkat. Dan aplikasi ini dapat membantu beberapa stakeholder penting di bidang perikanan untuk mengimplementasikan program-program strategis yang mampu mengembangkan masyarakat budidaya secara berkelanjutan.